Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu, Dina Beruat. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan. Tuhan terus menyertai kami, sehingga kami boleh melewati malam tadi, dan kami ada di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hendak datang ke hadirat-Mu, memohon tuntunan dan kuasa-Mu lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Warga jemaat dan pendengar serta pemirsa setia siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada yang dikasihi Yesus Kristus. Di pagi ini, hari Rabu tanggal 9 Juli, merupakan hari yang ke-190 dalam tahun 2025. Dan sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Di kitab Ulangan pasal 14 ayat 24 dengan perikop persembahan persepuluhan. Demikian kata firman Tuhan. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Demikian firman Tuhan untuk kita di pagi ini sebagai pedoman dalam melakukan kehendak Tuhan, dan kiranya firman Tuhan menjadi pelita dan terang untuk menolong dan menopang kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perenungan kita di pagi ini saya berikan tema, yaitu ketika jarak menjadi tantangan, Tuhan memberi solusi. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan dikasihi Yesus. Kitab Ulangan merupakan rekaman terakhir dari pewartaan Musa kepada generasi baru bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Di dalam kitab Ulangan, Tuhan menegaskan kembali berbagai ketetapan hukum yang harus dijaga, termasuk hal beribadah dan persembahan. Ulangan pasal 14 secara khusus membahas tentang perpuluhan yang bukan semata sebagai kewajiban ekonomi, melainkan sebagai liturgi atau tata ibadah yang mengarahkan
hati umat kepada ketaatan, pengakuan, dan rasa takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita merasa sulit untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena keterbatasan atau jarak? Dalam Ulangan 14 ayat 24, Tuhan berbicara kepada umat Israel mengenai sebuah situasi praktis ketika tempat ibadah terlalu jauh sehingga mereka kesulitan membawa persembahan perpuluhan. Namun Tuhan bukan Allah yang mempersulit umat-Nya. Ia memberi solusi penuh kasih mereka yang ingin taat tetapi terbatas oleh keadaan. Dalam renungan ini saya ingin menguraikan 3 hal dari bagian Ulangan 14 ayat 24, yaitu yang pertama, bahwa Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dalam kutipan kalimat di ayat 24 berkata, apabila engkau tidak dapat membawa persembahan perpuluhanmu. Di sini Allah tidak hanya memberi hukum, tetapi Allah paham keadaan hidup umat-Nya. Ia tahu bahwa tidak semua orang tinggal dekat bait Allah dan tidak semua orang mampu membawa hasil bumi dalam perjalanan jauh. Artinya, dalam keadaan kita sekarang ini, Tuhan juga tahu kondisi kita hari ini dengan kesibukan juga tekanan ekonomi maupun jarak, bahkan kelelahan rohani, sehingga Tuhan tidak menuntut lebih dari yang kita bisa, asal hati kita tulus dan taat. Dan yang kedua, bahwa Tuhan memberi jalan keluar yang bijaksana. Dalam Ulangan 14 di dalam ayat 25 sampai 26, Tuhan mengizinkan mereka mengubah persembahan perpuluhan menjadi uang untuk kemudian dibelanjakan di tempat ibadah sesuai keperluannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu fleksibel dalam bentuk tapi tetap teguh dalam prinsip. Artinya, taat kepada Tuhan bisa dapat dilakukan dengan cara-cara praktis tanpa kehilangan makna rohani. Sehingga pengertiannya adalah jika kita tidak bisa hadir secara langsung di gereja karena sakit atau pekerjaan, kita bisa dengan cara lain, seperti mempercayakan kepada orang lain untuk membawa. Dan jika kita belum bisa memberi dalam jumlah besar, kita bisa memberi dengan setia hati yang ada, yang penting hati tulus dan taat. Dan yang ketiga, taat membawa sukacita dan penyembahan. Dalam kutipan di ayat 26 berkata, dan engkau harus makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukacita. Di sini bahwa tujuan utama dari persepuluhan dan ibadah bukan hanya ketaatan, tapi juga persekutuan dan sukacita di hadapan Tuhan. Bahkan dalam memberi, Tuhan ingin umat-Nya bersukacita, bukan terpaksa. Dengan demikian, sekarang perlu kita renungkan, apakah kita memberi dengan hati bersyukur dan gembira, atau karena kewajiban semata, sehingga perlu kita ketahui bahwa Tuhan ingin
kita menikmati ibadah sebagai perayaan kasih-Nya dan bukan beban. Warga jemaat dan umat Kristen dimanapun berada, yang setia mengikuti dan mendengarkan siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika, yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan di hari ini memberikan pengertian bagi kita semua bahwa Tuhan memahami keterbatasan kita dan memberikan kemampuan dalam ketaatan memberi selama hati kita tetap tulus dalam menyembah dan menghormati Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ibadah kepada Tuhan bukanlah beban, tetapi sesuatu yang bisa dilakukan dengan sukacita dan bijaksana sesuai dengan keadaan setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini menjadi panggilan kepada kita untuk tidak menyerah pada alasan, tetapi mencari cara agar ibadah tetap hidup. Sebab Tuhan tahu ketika kita lemah, Tuhan mengerti ketika kita berada terlalu jauh, tetapi Tuhan tetap memanggil kita untuk menyembah dan taat serta patuh terhadap hukum-Nya, sehingga penekanannya adalah Tuhan tidak membiarkan berkat menjadi alasan untuk kita lalai mempersembahkan yang kudus kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri Dikau ya Allah ya Tuhan kami. Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi petunjuk kami untuk kami menjalani hari hidup kami ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, memberkati kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memberlakukannya di dalam setiap perjalanan hidup kami hari lepas hari. Memberkati umat-Mu di sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan yang dipercayakan kepada kami sekalian umat-Mu, Jemaat GKI Ebenezer Timika. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.